Tuhan itu melihat pelayanan itu bebas, tidak hanya di gereja begitu Dan. Cuma karena gereja kan lembaganya. Jadi ketika kalian, yang pertama yang saya mau katakan sebenarnya, ketika kalian mau berpelayanan di mana saja, ikut kata hati, bukan ikut kata orang. Shalom, selamat sore buat teman-teman podcast. Saat ini kita dari podcast Pemuda Kelompok Pelayanan 10 Jemaat GKST Immanuel Palu sangat senang bisa kedatangan teman kita, Niar, malam sore hari ini. Niar adalah teman dari Pemuda Kelompok 15 juga di Jemaat GKST Immanuel Palu. Nama lengkapnya sih Niar Nyawa. Niar ini sekarang sedang berkuliah di UKSW, benar ya Niar? Iya benar Kak, benar. UKSW itu tepatnya di jurusan teologi. Oke, Niar ini kalau untuk teman-teman tahu backgroundnya itu adalah dia adalah anak pendeta emeritus, pendeta Arnold Nyawa. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu. Ya inilah anaknya, Niar. Halo teman-teman. Boleh menyapa mungkin Niar? Halo teman-teman, semoga semua yang di rumah, bahkan yang nanti menonton podcast ini sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke deh. Sebelum kita lanjut nih Niar, tanya-tanya tentang dirimu. Oke Kak. Kita mau tanya lebih bagaimana kabarnya hari ini. Puji Tuhan, kabarnya baik-baik dan luar biasa. Aduh, itu guys, vibes-nya menebar kebahagiaan dan berkat untuk kita sangat luar biasa. Oke, sip. Oke, kita ini Niar mau tanya. Kan kita lihat beberapa bulan yang lalu atau mungkin bulan kemarin deh kayaknya di gereja Niar itu mendampingi sekolah minggu. Sekolah minggu kita di sekolah minggu kita di Gereja Immanuel Palu. Ini sih dalam rangka apa kemarin itu maksudnya? Yang kemarin di gereja. Di lapangan atau di gereja? Oh, jadi Kak, saya itu kan sekarang sudah semester akhir. Sementara menyusun, ini sudah 2 bab lagi tinggal mau selesai. Jadi untuk mengisi kekosongan selain masih dalam proses penulisan tugas akhir, berpelayanan juga. Oh, berarti berpelayanan di sekolah minggu. Di sekolah minggunya kita. Oh, bagus sekali nih. Jadi ya sekarang di tugas akhir tapi dia tetap mengambil pelayanan di gereja. Berarti mendampingi adik-adik sekolah minggu kita. Oh iya, sangat bagus sekali. Oke, sebelum kita jauh berbincang pengalaman Niar, kita mau menanyakan kenapa sih kan kalau anak-anak Palu itu kuliahnya banyak ambil manajemen lah, teknik lah, kedokteran dan lain-lain. Maksudnya kenapa sih Niar sangat tertarik untuk ambil teologi? Karena itu kan lumayan kayak spesial, maksudnya kayak hanya orang-orang tertentu yang mau terjun ke situ. Boleh ceritakan apakah ada pengalaman rohani atau spiritual? Silakan. Oke Kak. By the way, saya itu dikenal di luar, maksudnya kayak bukan anak-anak mau ambil teologi. Kayak anak-anak mau ambil teknik. Ternyata kehutanan. Karena maksudnya kayak mungkin saya juga kayak belum punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Maksudnya kayak anak dicap baik lah, maksudnya kayak rajin ibadah, berpakaian rapi, maksudnya seperti orang yang mau sekolah teologi, misalnya yang pada umumnya lah. Tapi saya itu lebih ke tidak juga gaul sih, kayak maksudnya apa adanya, santai, tidak mengutamakan penampilan, bergaul dengan orang siapa saja. Malah saya pulang-pulang tengah malam, pokoknya bebas, tidak ada kayak mencerminkan kalau saya itu anak teologi sama sekali. Baru orang pada awal saya mau masuk pendeta Kak, tidak ada yang percaya. Mamaku, kakakku berdua tidak percaya kalau saya mau masuk pendeta. Malah ada orang di kompleksku, di kelompok 15 bilang begini, "Bye-bye, memang kalau nanti kau sekolah pendeta, jangan nanti berhenti di tengah jalan pulang." Sampai ada yang kata begitu. Yang percaya cuma papaku. Tapi maksudnya landasan hatinya Niar itu emang dari pribadi atau karena orang tua mungkin? Kalau itu dari pribadi, kan seperti yang tadi saya bilang tuh, tiada yang percaya. Tapi saya itu dari kecil suka saja kayak maksudnya pelayanan di gereja, menyanyi, maksudnya aktif di kegiatan sekolah minggu. Baru kayak dari kecil memang kayak ingin menjadi pendeta, tapi namanya anak-anak belum tahu tuh SMP SMA berubah. Tapi pada saat semua pemutusan kuliah ditanya mau ambil kuliah apa, mau kuliah di mana, saya renungkan Kak, kayak di hatiku ya menjadi pendeta. Cuma begitu, simple. Dan akhirnya papaku bilang coba bergumul dulu, maksudnya kayak
pikir dulu baik-baik kau menjadi pendeta Oh, dalam yakin. doa pasti ya. Saya berdoa 1 minggu. Saya gumuli tuh berdoa. Akhirnya kayak di hatiku sampai hari ini tidak ada hilang kata mau jadi pendeta. Gitu. Dengan banyak pengalaman, dengan maksudnya dengan masalah-masalah yang saya dapat di sekolah, bahkan hal-hal yang membuat saya itu pandang semuanya bebas. Tidak ada yang membuat saya itu tidak baik, buruk, tidak ada. Semua itu baik sesuai versi orang-orang. Jadi saya keluar, maksudnya pada umumnya bergaul pada umumnya tidak ada membatasi diri. Oh, sama jadi pendeta harus baca Alkitab terus, tidak ada. Malah saya itu jarang berdoa, jarang baca Alkitab, tidak ada mencerminkan itu. Tetapi di dalam hatiku saya itu kayak mau jadi pendeta itu memang kayak Tuhan sudah akan kasih kepada saya. Begini kayak saya punya pengalaman. Saya itu namanya anak-anak yang masih dalam tahapan perkembangan, tentu banyak hal yang dicoba, merokok, minum, wajar lah begitu toh. Saya sempat terjebak di situ. Tapi itu tidak ada yang tahu sama sekali. Saya ungkap di sini sebagai pengalaman. Waktu SMP saya itu belajar rokok, tapi dari diri sendiri bukan dari orang lain karena stres ujian. Namanya masih anak-anak. Tapi itu kayak cuma pasif, tidak aktif begitu toh. Tapi tetap saya pelayan remaja pada umumnya. Ketika saya mau jadi waktu kuliah pun saya tuh minum gitu kayak biasa, kayak walaupun perempuan tapi pokoknya bebas, tapi bebas ada batasnya, tidak yang bebas-bebasnya. Saya akhirnya waktu saya mau PPL, saya rasa kayak begini, kayak Tuhan, masakan saya mau pelayanan sama orang, maksudnya mau melayani orang. Kan kalau yang saya pelajari pelayanan itu, mau jadi pendeta itu dalam etika Kristen itu diajarkan, kalau kita menjadi pelayan, kita itu dikaruniakan. Kalau kita dikaruniakan, berarti kita harus memberikan seutuhnya diri buat Tuhan. Tidak ada kata kita manusia biasa, kita manusia yang berkekurangan, tidak ada kata begitu. Namanya kita dikaruniakan, berarti kita harus sempurna. Harus dipaksa untuk sempurna, karena kita dikaruniakan dari Tuhan. Tidak semua orang dapat itu. Atas landasan itu, dalam pikiranku, saya kayak rasa begini, Tuhan, saya ini tidak pantas untuk mau kasih firman sama orang. Karena saya tahu diriku masih banyak hal yang harus saya rubah, dan saya tidak mencerminkan seperti apa yang Tuhan mau. Itu tuh secara singkat. Tapi tidak sampai saya menangis 1 minggu tuh menangis bergumul. Bagaimana jemaat bilang model begini, balaki lagi dengan gaya begini. Apa yang jemaat bilang? Akhirnya sudah ikutlah, sudah. Kakak tahu dari ekspektasiku yang jemaat ini mau terima, diterima kak. Malah ada yang bilang gini, Niar kau jadi begini saja. Saya kalau sudah pelayanan pakai topi tabale, pakai celana biasa, celana jogger begitu, pakai sandal, santai. Ikut gayamu. Iya, kayak saya. Tapi tuh orang bilang, Niar seperti ini, gaul, tidak usah dirubah-rubah. Berarti dorang setuju. Walaupun nanti tahu masa lalu kok tahu. Baru ketika saya memberikan firman, saya kalau pelayanan kak, saya tidak pernah bersiap kayak duduk baca, tidak. Dapat hikmat. Kayak di WC dapat hikmat. Oh misalnya pelayanan pemuda kemarin, oh idenya ini, oh saya mau bikin ilustrasi, bagaimana? Sudah langsung baru kayak ada yang atur di pikiranku. Ini kok mau khotbahnya gembala baik, langsung cari ayat di mana gembala baik yang sinkron dengan itu. Jadi kayak memang itu berbicara. Jadi kayak maksudnya Tuhan kasih saya tahapan-tahapan. Niar kau di dunia dulu, kau rasakan dunia itu. Tapi ada saatnya dimana kau akan sampai di titik kau harus serahkan dirimu sama Tuhan. Karena memang Tuhan mau pakai saya. Maksudnya mau bilang gini kak, bagaimanapun kita, siapapun kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini yang buruk-buruk, kalau Tuhan mau pakai kita, walaupun orang anggap itu buruk, tapi Tuhan mau pakai kita, apapun dia bikin cara kita dipakai. Kayak saya tuh, dorang teman-temanku orang pemuda itu tahu, misalnya beberapa orang tahu saya merokok, tapi orang tidak rasa bagaimana panggil saya, Nih kau berkhotbah, tidak ada rasa bagaimana kayak itu dia tidak pantas. Makanya itu kayak kalau memang Tuhan mau bekerja sama kita, bagaimanapun latar belakang kita, dia akan pakai kak, dia akan beri hikmat. Saya tuh sering pelayanan tidak bersiap, tapi pas mengalir, jadi saya ikuti alurnya begitu dan jadi memang kayak itu Tuhan tuh luar biasa. Akhirnya pada hari ini juga, pada masa ini, saya mengambil sisi meninggalkan hal itu, tidak merokok, tidak minum, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Berusaha untuk ada waktu sate, ada waktu baca Alkitab. Jadi memang Tuhan itu luar biasa bagi hidupku. Merespon hal pendeta itu Niar, berarti sangat memang dari hati untuk jadi pendeta itu.
sekarang ini kesini mau tahu kan pasti kuliah di UKSW itu mungkin sendiri merantau. Iya, Tahu, sendiri merantau. Boleh nggak ceritakan kita bagaimana kesan pertama kuliah di sana karena merantau dan juga kesan kuliah, maksudnya menjalani kuliah yang tadinya kita jurusannya kita SMA niar apa? IPS. Maksudnya IPS, IPA kan pasti sangat bertolak belakang dengan teologi. Iya. Ceritakan dong maksudnya kayak merantau bagaimana di sana plus kayak kuliahnya itu bagaimana, maksudnya kayak beda dengan yang kita background kita kuliah SMA, bagaimana di sana? Oke, namanya kuliah dan SMA pasti beda. Yes. Karena pengajaran SMA kan lebih pengajaran umum tentang ilmu pengetahuan, belum menjerumus ke apa yang kita inginkan bidangnya kita toh. Kan kalau kuliah spesifik toh? Spesifik. Kalau teologi di UKSW itu beda dengan teologi di sekolah tinggi teologi. Karena kenapa? Yang pertama, karena teologi di UKSW itu adalah teologi teologi universitas atau sekolah teologi yang berdiri di universitas, di perguruan tinggi umum. Jadi jadi ilmunya itu dia lebih setara, maksudnya lebih setara dalam artian menyesuaikan dengan ilmu-ilmu lain. Jadi dia tidak mesti harus berbicara tentang dogma, doktrin, ajaran-ajaran pengajaran Alkitab. Kita tidak diharuskan pakai rok, tidak diharuskan pakai kemeja putih seperti sekolah-sekolah teologi. Tidak seperti yang kita pikirkan ya kalau sekolah teologi di UKSW lebih liberal, lebih bebas. Bebas ini apakah santai masuk? Santai. Oh, iya. Yang penting sopan rapi. Malahan kalau sekolah kelas filsafat, kan kelas filsafat itu santai sekali toh. Kita pakai baju kaos, pakai sandal swallow tidak dimarah. Itu bukan berarti kita tidak beretika, tidak. Tetapi kan di situ kita diajarkan untuk memandang semua hal itu sesuai dengan situasi dan ada batasnya. Tidak semua hal itu buruk dan baik. Maksudnya semua ada alasannya begitu dah. Baru kita kan belajarnya santai. Ya. Maksudnya tentang filsafat semua hal dibicarakan. Jadi tidak terlalu diutamakan pakaian. Yang penting kok terlihat rapi, sopan begitu, masih beretika dah. Baru kalau di sana di kelas-kelasnya yang paling utama. Jadi kan kita tidak belajar terlalu, menurutku saya sebagai mahasiswa, walaupun ini di podcast saya bilang saja, memang dia tidak terlalu mengajarkan kita untuk menafsir gitu. Itu nanti kita yang cari sendiri. Ketika kita sudah selesai sekolah, kita yang kembangkan sendiri. Tapi kita diajarkan untuk bagaimana teologi itu dihubungkan dengan kehidupan sosial atau apa yang ilmu-ilmu yang ada sekarang, misalnya LGBT. Kita belajar tentang teologi disabilitas, difabel. Jadi bagaimana gereja menanggapi kepada orang-orang difabel, yang orang-orang maksudnya yang punya keterbelakangan mental, yang lumpuh. Gereja lakukan apa untuk dorang? Memberikan ruang bagaimana gitu. Yang kedua, memberikan kayak teologi ekonomi pembangunan, bagaimana kita belajar tentang apa sih yang gereja berikan ketika orang yang bertani itu tidak bisa bertani karena musim kemarau atau musim hujan. Apa yang gereja berikan selain berdoa? Oh, berarti banyak yang aspek konkret yang dibahas. Iya. Terus selain itu kita belajar juga teologi lingkungan, teologi digital. Bagaimana gereja tampil ketika tahun 2030? Bagaimana sih tampilan gereja tahun 2030? Baru kita dasar ilmunya kita tuh filsafat. Jadi kita sudah diajar berpikir kritis. Ketika kita belajar kita tidak diajarkan untuk membanding-bandingkan ajaran gereja, tidak diajar untuk menjatuhkan, tidak diajar. Tidak pernah diajar, maksudnya tidak ditekankan begitu. Jadi bebas, luas, dan memang pakai logika. Dianalisa. Berarti yang tergolong nyaman di sana ya? Nyaman kak, karena santai. Kita mau belajar pun tidak ada batasannya. Kayak misalnya kok harus tidak, santai, diskusi. Baru kita lebih banyak keluar. Maksudnya lebih banyak tugasnya itu. Misalnya saya belajar teologi agama-agama, ujianku bukan secara tertulis. Saya disuruh buat contoh kasus, studi kasus. Misalnya saya buat seperti dongeng. Misalnya panggung boneka. Apa yang saya gunakan di situ? Atau orang ditampilkan dari lukisan, atau kita disuruh pergi wawancarai misalnya orang di gereja Katolik Betani. Jadi memang dia sangat modern, sangat modernisasi sekolahnya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Karena kan gereja itu harus melihat apa yang terjadi sekarang, menyeimbangkan, maksudnya harus melihat benang merahnya antara kitab suci dan antara perkembangan zaman. Walaupun sebenarnya banyak yang patahkan itu gitu. Merespon hal itu lagi, kan berarti di sana kuliah
nyaman. Tapi Iya. kan kita pasti punya teman-teman yang baru Iya. dari berbagai daerah. Kan kita ini mata kuliahnya lumayan masih kaget dalam artian karena bukan backgroundnya kita toh. Jadi sekarang kesini mau tanya, Niar kalau di sana ketemu dengan teman-teman baru, maksudnya dari berbagai daerah, bagaimana? Maksudnya membangun relasi atau hubungan dengan teman-teman itu supaya tetap terjalin dengan baik agar terciptanya nyaman. Tips dari Niar bagaimana? Yang pertama, UKSW itu UKSW Mini, namanya Kampus Indonesia Mini. Semua daerah yang ada di Indonesia ada di UKSW. Di UKSW bukan modernisasinya kita yang kita tunjukkan, bukan high class, bukan kayak apa stylish, bukan. Yang kita tunjukkan tradisinya kita, budayanya kita. Kau sebagai orang Poso apa yang kutunjuk? Logatku bicara, tarianku. Berarti tidak bahasa Indonesia semua yang itu. baik ya? Misalnya lu di mana situ? Kesini, lu dari mana? Sunde, Siku Korembe, tidak apa-apa di kampus. Oh, pakai bahasa daerah ya? Pakai bahasa daerah. UKSW itu sangat tradisional. Jadi dengan kacamata dari daerah masing-masing kita tunjukkan di situ. Tidak ada yang malu, tidak ada yang gengsi, tidak ada. Enak sekali. Jadi santai saja, apa adanya. Baru tidak ada yang gengsimu kayak sok-sok high, tidak ada. Memang di sana kalau pulang dari sana kita bukan tahu bahasa barat, kita bukan tahu bahasa Jawa, dan kita bukan tahu lagu barat, lagu modern begitu dan lagu yang ada di Spotify 5 yang terkenal atau di Joox tidak ada. Kalau di UKSW lagu daerah, lagu Ambon, lagu Timur, logat Kupang, logat Batak, pulang dari UKSW itu yang kita tahu. Berarti memang berbagai Lebih daerah, mendalami, ya. Jadi UKSW itu unik. Cinta budaya, saya itu cinta sekali sama budaya Indonesia karena saya di UKSW. Kasih dikira kayak gue lo karena lo di Jawa kan, jadi gue lo guys. Lu di mana? Misalnya kayak orang Ambon. Beta di sana. Lapor su ke kalau Kupang Mungkin orang Poso iya, toh? atau orang Poso. Nggak mau ke mana? Atau di Manado begitu di Batak. Jadi kayak berbeda-beda tetapi saya orang Jawa, saya bicara Toraja, kasihnya akan mengerti. Oh ya. Di sana hebatnya semua dosen. Baru di sana ada namanya satu yang ciri khas dengan UKSW, antara hubungan dosen dan mahasiswa tidak ada bedanya. Dia seperti teman ketika di luar. Jadi Pak, memang mau baku-baku canda di Tidak ada kan- sekat. Tidak ada sekat. Oh, ya. Sama sekali kecuali di kelas ada Memang tetap harus tataran. saling menghormati, Jadi memang cuman tetap sangat bisa santai. bersama, ya? Tradisionalnya di UKSW saya jadi tahu oh begini adatnya ini luar biasa. Jadi tipsnya buat orang yang mau kuliah di luar, tampil apa adanya. Jangan fake, jangan kau berusaha untuk tampil mengikuti Dengar tuh apa yang teman-teman bisa. podcast. Apa adanya saja. Jadi ketika kau apa adanya, semua itu akan mengalir dengan apa adanya begitu. Iya. Tidak dibuat-buat. Jadi Oke deh. itu tipsnya sih kalau dari saya. Itu kita mendengar saran dari Niar tadi untuk terus jadi apa adanya. Walaupun kita kuliah di Jawa, kah, kuliah di Sulawesi, Kalimantan, entah dimanapun itu, tetap jadi diri sendiri. Pasti akan bisa bergaul dengan teman-teman dari daerah lain. Oke Niar, ini lagi deh. Kita mau tanya, kan pasti untuk memilih jadi pendeta itu adalah keputusan yang sangat luar biasa besar. Bagaimana, mungkin apakah ada juga saran dari papanya Niar tentang memilih pendeta ini? Apakah ada sumbang saran untuk bisa memilih ini? Bagaimana agar bisa kuliah sampai selesai? Baru kan Niar anak perempuan satu-satunya tuh. Boleh nggak tadi tentang bagaimana sarannya orang tua, khususnya papa tuh, dengan boleh nggak ceritakan juga kayak kakak-kakaknya Niar dengar Niar untuk ambil keputusan jadi pendeta itu apa respon mereka? Kalau yang pertama di keluargaku tidak ada paksaan mau sekolah apa dan di mana. Selagi masih bisa dan masih bisa untuk sesuai finansial masih bisa masih mampu diusahakan walaupun setengah mati begitu. Entah jurusan apa itu. Entah jurusan apa. Kalau untuk dari papa namanya orang tua pasti dia ingin satu anaknya untuk jadi pendeta. Papa itu sebenarnya tidak berharap saya yang mau jadi pendeta, tapi Heral kakakku yang kedua. Tapi kan dia bukan pilih itu, berarti bukan jalannya. Ketika saya bilang Pak saya mau jadi pendeta, Papa ikut saja kata hatinya mungkin. Papa ikut saya, iya ayo. Papa itu tidak pernah tidak dukung saya. Sampai-sampai kalau walaupun saya minta uang terus mau beli buku, walaupun sudah ada uangnya, Papa usahakan untuk beli buku untuk mendukung. Gitu. Kalau untuk kakak-kakak, mungkin orang ragu pertama. Karena ditahu tuh saya ini bagaimana di rumah tukang bantah. Pokoknya siapa yang tidak tahu Niar di kompleks 15 di Sigmat, semua tahu Niar itu bagaimana. Siapa yang tidak tahu Niar, guys? Menangis, cengeng. Pokoknya dengan hal-hal yang tidak ada yang yakin kalau situ menjadi pendeta. Itu tuh pertama di situ. Tapi kakak-kakak itu pas besar, maksudnya mungkin saya masih anak-anak belum mengerti tuh sebenarnya kakak ini tidak dukung ini. Tapi pas besar, kayak misalnya saya minta uang Kak, sudah habis ini, jadi didukung kayak biar cuma sedikit kirim atau tidak
saya mungkin karena kakak-kakak umurin saya jauh, maksudnya bedanya jauh, beda 7 tahun, 10 tahun. Jadi perhatiannya cuek, maksudnya tidak yang kayak kakak adik tidak. Paling kayak cuma, "Bagaimana kuliahmu? Nilaimu berapa?" Paling begitu. Tapi perhatiannya di tempat lain. Mungkin pas kita sudah besar, oh ternyata saya sadar, oh begini perhatiannya dorang dan begitu. Nah, kalau mama itu tipikal orang yang sebenarnya namanya ibu-ibu. Tapi pada dasarnya saya bukan anak yang suka dimanja, yang suka kayak sudah juga begitu, maksudnya membangkang lah kalau dibilang, yang kayak tidak suka yang terlalu "Bagaimana nak?" gitu. Maksudnya bukan yang tipikal yang begitu. Jadi mama itu biasa cuma tanya sama papa sih, "Bagaimana nih ya begini. Yang penting setiap bulan kirim 3 koma. Yang penting nilai ya? Nilai. Saya itu di Salatiga sopir, pipa siar, kesana kemari, bapontar, ikut kegiatan kampus apapun ikut. Berarti tapi 3 koma terus. Berarti orang tua yang penting kayak feedback nilai apa semua itu bagus ya? Feedback nilainya 3 koma dan dia lihat saya tidak pernah bolos. Saya kan memang Kak, kalau soal kuliah, walaupun saya banyak kegiatan, saya tidak akan pernah bolos. Karena itu sejalan dengan itu Niar, kesini juga mau tanya. Ini terakhir sih, maksudnya kan tadi orang tua, mendapat orang tua, kakak, kan teman-temannya Niar. Siapa sih yang tidak tahu circle-nya Niar waktu SMA, sumpah. SMP, SMA. Maksudnya pas Niar ditahu masuk pendeta, maksudnya ambil jurusan pendeta, kesan-kesan circle teman-teman. Malah begini Mercy bilang, "Oh Mercy, kau mau jadi pendeta? Begini modelmu." Niar kau suka sekolah pendeta, dan maksudnya kayak kaget. Cuma begini-begini kamu. Jadi semua teman bilang, "Niar cuma begini-begini kamu jadi pendeta?" Maksudnya kayak tidak ada yang berubah. Relate dari saya, dari fisikku. Tetap saya berpakaian yang penampilan. Iya, kayak penampilan. Tidak ada yang orang lihat. Tidak ada. Jadi orang kayak tidak percaya kayak, "Kau jadi pendeta masih begini." Semua begitu. Tapi saya itu Kak sangat didukung teman-temanku di Salatiga. Bukan sama bilang apa. Tapi keluargaku utama itu namanya super system, ada yang 15 orang kita baku bawa. Semua dukung. Mau bagaimanapun kita terima. Dukung, mau bagaimanapun kita di sana. Saya itu sempat depresi 1 minggu karena ada, ini panjang sekali nanti. Karena ya masalah gempa, maksudnya kayak masalah kekhawatiran gitu-gitu. Sampai saya depresi, yang suatu dorang tuntun saya, dorang jaga, memang ketika kita punya orang yang di sana yang kuat, yang dukung kita dengan apa adanya, diikut alumni kita. Jadi kalau di circleku itu setiap 1 bulan kita ada evaluasi. Jadi bagaimana kok di kampus, bagaimana kok di sini, bagaimana. Berarti hanya bukan sekedar baku-baku kongkong, tidak. Tapi memang saling mendukung untuk selesaikan karena kuliah. itu keluarga. Maksudnya kayak ada yang sakit cuma jadi kayak kita, "Yuk kau yang jaga di nih." Langsung kayak kita yang jaga nih. Orang Manado tau. Jadi dan yang tahu saya di sana orang Palo, di saya orang Manado. Karena logat juga orang Sulawesi toh. Jadi teman-temanku kalau di Palu, dorang tidak akan, maksudnya dorang tidak yakin gitu dan. Kalau teman-temanku di sana dorang yakin, tapi dorang ikuti sejalur kok gitu. Jadi dari sini juga banyak dukungan kayak semangat gitu dan kayak bagaimana sudah kuliah aman-aman. Kalau ketemu, "Oh iya, bagaimana begini, baku dukung," atau baku VC, telepon. Di sana juga begitu kayak, "Ayo," karena saya ke orang ya walaupun saya liar, maksudnya walaupun saya kalau mau dibilang bapun tarap semua, tapi saya tetap ingat, mungkin karena saya cintai itu yang pertama. Karena di hatiku tidak pernah hilang kata pendeta, dan saya cintai itu ilmu, saya cintai, memang saya ikut kata hatiku dan saya suka di situ. Jadi saya tidak pernah hilang untuk mau jadi itu. Jadi saya serius. Jadi begitu teman-teman, ketika teman-teman mau ambil keputusan untuk ambil sesuatu hal, apalagi kuliah, ikuti kata hati. Dan rasa-rasa dan kalau ini ternyata passionku begitu tuh. Kayak jadi karena saya senangi dengan hal itu, jadi saya senang, tidak ada beban walaupun itu susah. Senang saja saya bikin tugas. Bawa nyaman. Enak. Jadi enak saja. Oke, Daniar. Begitu kan? Ini kita karena diatur oleh waktu, guys. Oke. Kita ternyata santai ngobrol begini kayak tidak merasa nih. Kayak cepat, padahal sesuatu lama. Oke, kita masuk di ini sih Niar, closing statement. Maksudnya boleh nggak Niar share ke teman-teman semua, teman-teman pemuda. Maksudnya bagi apa sih kayak pesan bagaimana jadi pemuda untuk melayani ataupun dalam membawa diri dalam keseharian, dalam pelayanan di gereja. Kan Niar tergolong bisa kita lihat kan dia aktif di gereja juga, dia banyak teman, dia keliling ke sana kemari, guys. Kita minta mohon sharing ke teman-teman bagaimana tipsnya untuk jadi pemuda GKST yang baik khususnya. Silakan. Yang pertama teman-teman, pelayanan itu di mana-mana, bukan cuma di gereja sih. Ketika kalian di luar, kalian
maksudnya ada buat teman kalian memberi diri misalnya di organisasi kampus atau di organisasi komunitas apapun, itu sudah pelayanan. Yes. Jadi pelayanan luas. Tetapi kalau kalian ingin memberi diri gereja apa? Tuhan itu melihat pelayanan itu bebas, tidak hanya di gereja begitu dan. Cuma karena gereja kan lembaganya. Jadi ketika kalian, yang pertama yang saya mau katakan sebenarnya, ketika kalian mau berpelayanan di mana saja, ikut kata hati, bukan ikut kata orang. Karena orang-orang pada umumnya itu lebih pikir kata orang, bukan kata hati. Karena kalau ikut kata hati itu akan berjalan seiring waktu begitu. Terus ketika kalian rasa dirinya kalian tidak layak, sebenarnya kalian itu akan dilayakkan. Memang kita tidak layak, tapi kita akan dilayakkan dengan proses Tuhan. Jadi jangan sangka ketika kita buruk itu bukan proses Tuhan. Buruk itu proses Tuhan untuk menjadi proses yang lebih baik sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Jadi ikuti saja proses, bukan berarti tidak kontrol diri. Tetap kontrol diri dan lihat batas. Oh, saya bergaul dengan ini, tapi yang saya hindari ini sih. Namanya anak-anak masih coba-coba. Jadi wajar coba-coba pada batasnya, tidak coba-coba terlepas gitu dan. Jadi kayak ikut. Jadi sebenarnya hidup ini memahami dan dipahami. Tipsnya itu, tips hidupku itu berbuat baik dan mengerti, itu saja sebenarnya. Itu sih, teman-teman. Jadi ketika kalian lihat, jangan selalu anggap lingkungan itu buruk, tidak. Lingkungan itu membawa pembaharuan juga buat kalian. Tetapi kalau kalian rasa lingkungan yang kalian ikuti itu sudah buruk, memang toksik, lebih tinggalkan daripada semua tabawa kalau tidak punya kontrol diri kuat. Jadi itu semua putus dari kalian. Jadi kayak hidup ini yang utama berbuat baik. Kalau satu lagi maaf. Tapi apa? Kalau saya jangan terlalu memikirkan untuk hidup kekal. Kalau saya, karena yang paling penting hidup di dunia dulu. Itu urusannya Tuhan. Kita mau hidup kekal bagaimana sesuai versi Tuhan, terserah Tuhan. Yang utama kita lakukan, yang PR-nya kita hidup di dunia berbuat baik. That's right, itu saja. Satu kata itu berbuat baik, tanpa pikir-pikir, ih ini jahat nih. Kalau kau pikir berbuat baik, hidupmu akan baik. Tapi kalau pikir, oh iya saya mensugesti diri. Yes. Dengan begitu nanti kontrolmu akan kuat. Jadi ikuti saja apa yang kau lakukan, mengalir. Karena semua hidup ini dalam rencana Tuhan. Tetap ada Tuhan yang punya hidup kita, bukan kita. Ada satu semesta atau satu Tuhan yang maha kuasa yang kendalikan kita di dunia. Jadi kalian ikuti saja bagaimana hidupnya kalian. Tapi tetap dengan harus kontrolin diri kuat. Itu saja sih. Terima kasih Niar sudah boleh datang di podcastnya kita kali ini, dimana kalau saya tangkap sih kita harus berbuat baik, kita harus bisa mengerti dengan keadaan dan juga bisa mengontrol atau mengendalikan diri. Sekali lagi Niar, terima kasih sudah datang di podcastnya kita dengan membagi berbagai cerita, sharing, motivasi, pengalamannya selama berkuliah, pelayanan sebagai orang muda. Sudah datang di podcastnya Pemuda Kelompok Pelayanan 10 Jemaat GKST Immanuel Palu. Sekali lagi terima kasih Niar sudah datang. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan para narasumber yang lain, dengan membagi cerita-cerita yang lain. Sampai jumpa di podcast Pemuda Kelompok 10 Jemaat GKST Immanuel Palu yang selanjutnya. Terima kasih. Shalom.